Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Dan sebelum lanjut ke videonya, saya mau informasikan buat teman-teman semua yang barangkali mungkin mau berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores yang terkena dampak dari gempa 7,7 magnitudo tanggal 15 Agustus kemarin. Teman-teman bisa berdonasi melalui link kitabisa.com yang sudah saya taruh di kolom deskripsi dan juga saya pin di kolom komentar. Ya, uluran tangan teman-teman semua ya bisa menjadi harapan untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores. Oke, dan ya seperti apa video reactionnya, mari kita simak sama-sama. Let's go. India cabut, Bangladesh masuk. Bangladesh resmi menerima undangan dan bakal gabung grup A bareng Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi Garuda sekarang balik punya 3 lawan di fase grup. Menariknya, Bangladesh sendiri memilih ikut karena butuh persiapan buat SAFF Championship dan mereka merasa bakal dapat lawan yang lebih bagus. Buat Indonesia, ini justru jadi tambahan ujian. Apalagi setelah gagal di fase grup AFF, sekarang main di kandang sendiri. Jadi, jangan sampai Bangladesh malah bikin Garuda malu di depan publik sendiri. Menurut lu, Bangladesh bakal jadi lawan empuk atau justru bikin... Oke teman-teman, setelah kita gagal di Piala AFF, sekarang kita akan main lagi di FIFA Asian Cup bulan September nanti. Dan ya kabarnya pemain-pemain yang dipanggil ini ada sekitar 26 nama yang dipanggil. 95% itu ada pemain-pemain yang bermain di luar teman-teman, dan dikolaborasikan dengan pemain-pemain yang bermain di Liga 1 seperti biasalah. Dan ya kejutan kali ini setelah tadi saya nonton di channelnya Bung Ropan itu Rizky Ridho tidak dipanggil sama John Hertman teman-teman. Ya tidak dipanggil artinya dicoret. Kemudian ada Ricky Kambuaya, Hernando Ari yang akhirnya dipanggil kembali setelah kemarin disisihkan di Piala AFF. Ya kita harap dengan pemain yang bagus-bagus dengan skuad semewah ini untuk bermain di Piala FIFA Asian Cup, kita harap kita bisa memberikan yang terbaik dan sekurang-kurangnya lah kita bisa jadi juara. Dan ya kita bisa ya membalaslah sakit hati yang kemarin, luka yang kemarin di Piala AFF. Dan ya kita sih tidak berharap bermain di kandang sendiri kita jadi bulan-bulanannya Bangladesh, Malaysia. Kita tidak berharap sampai di sana. Yang justru kita punya ekspektasi tinggi bahwa di FIFA Asian Cup ya kalender resmi dari FIFA pertandingannya, kita harap ya timnas Indonesia bisa bicara banyak di sana. Ya jangan sampai jadi ayam sayur lagi di kandang sendiri. Kita tidak berharap seperti itu. Oke, jadi ya John Hertman akhirnya mencoret Rizky Ridho dan memanggil beberapa pemain yang sebelumnya tidak dipanggil di Piala AFF teman-teman. Dan ya kita harap teman-teman ya timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik lah. Ya, mereka tidak cedera pemain-pemain ini dan bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia di FIFA Asian Cup bulan September nanti. Mana India dan Cina nggak ketar-ketir, nggak ngundurun diri. Lu lihat nih, formasinya timnas Indonesia di FIFA Asian Cup, skuad mewah. Kalau sampai gagal lagi dan nggak jadi juara, emang pelatihnya aja yang kurang. Gila. Belum dimulai FIFA Asian Cup, tapi ada 2 negara yang ngundurin diri dan tumbang. Udah ini mah fix takut sama King Indo. Lu lihat nih skuad King Indo mewah. Berikut ini adalah prediksi pemain yang akan dipanggil oleh John Hertman di FIFA Asian Cup. Di penjaga gawang ada Emil Audero, Martin Pas, dan Hernando Ari. Di lini pertahanan ada Kelvin Verdong, Sain Patinama, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Justin Hapner, dan Matthew Baker. Di lini tengah ada Dean James, Nathan Donitri, Tom Hai, Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Ricky Kambuaya, Kevin Dick, dan Sandy Walsh. Di lini serang ada Ragnar, Beckham Putra, Ole Romani, Mitchell Baker, Luke Vickery, dan Adrian Wibowo. Gimana menurut kalian? Oke, yang menarik ada nama Miliano Jonathans juga teman-teman. Dimana kita tahu Miliano Jonathans itu masih cedera saat ini masih dalam taraf pemulihan. Tapi namanya masuk dalam Garuda Calling. Ya kita harap dia cepat pulih. Ya kemungkinan besar bulan depan sudah pulih dan bisa gabung dengan timnas Indonesia. Dan Jaitzes juga sudah pulih dari cederanya dan kemarin ada bermain di Coppa Italia tadi malam kalau tidak salah ya. Dan kita harap pemain-pemain ini tidak cedera, mereka bisa fit, bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dan ada Dean James juga yang sebelumnya itu tidak masuk dalam
nama-nama yang dipanggil oleh John Herdman sebelumnya ada di FIFA Series kalau tidak salah ya. Oh bukan, FIFA Matchday, kemudian FIFA Series juga kalau tidak salah ya, tidak dipanggil si Dean James itu. Nah akhirnya sekarang dipanggil lagi dan dia bisa memperkuat timnas Indonesia. Nah kalau kita lihat-lihat nama-nama yang dipanggil ini, mereka adalah pemain-pemain yang semuanya bermain di luar negeri atau abroad teman-teman, bermain di liga top Eropa. Calvin Verdong, ada Kevin Dix, Martin Pas, Emil Odero, dan masih banyak lagi. Ini mereka bermain di liga-liga di Eropa teman-teman. Ya, kita harap semua mereka ini tidak ada yang cedera, dan ketika mereka bermain di FIFA Asian Cup nanti, ya timnas Indonesia bisa dapat hasil yang baik lah. Ya. Karena kemarin kita jujur sekali kita itu kecewa dengan hasil di Piala AFF, karena kita kembali lagi gagal di fase babak penyisihan grup, dan sebenarnya kita tidak berharap itu, tapi ya mau apa mau dikata, Indonesia hanya batas di babak penyisihan grup saja. Kita harap ya di FIFA Asian Cup tidak hanya sebatas ya di babak penyisihan grup, kita harap sampai final, karena skemanya ini Indonesia kalau mau lolos ke final itu harus menang terus teman-teman, harus jadi juara grup ini. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa jadi juara grup? Belum tentu. Tapi kalau mau optimis, bisa. Karena lawannya cuma Malaysia, cuma Singapura, cuma Bangladesh. Iya kan? Dengan skuad yang semewah ini, ya kan? Ya masa sih kita tidak jadi juara grup begitu kan? Hanya lawan Malaysia, hanya lawan Singapura. Yang pemain-pemain mereka juga ya kebanyakan bermain di liga lokal. Kalau sampai tidak masuk final dan kita katakanlah kita kalah, amit-amit lah, sudahlah, selesailah. Kita punya cerita-cerita, angan-angan, mimpi-mimpi untuk ke Piala Dunia. Saya pikir ya, jangan terlalu bermimpi ke sana, sudahlah. Tapi kita berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia. Bangladesh resmi gantikan India. Federasi Sepak Bola Bangladesh atau BFF telah menyetujui keikutsertaan mereka dalam turnamen ini. Menariknya, Bangladesh memilih FIFA Asian Cup sebagai bagian dari persiapan menghadapi SAFF Championship. Dan mereka bukan datang tanpa modal. Bangladesh saat ini berada di peringkat 181 FIFA serta memiliki bintang yang cukup dikenal. Jauh sih dari Indonesia. Hamza Choudhury, pemain Leicester City. Dengan masuknya Bangladesh, grup A kini semakin menarik. Indonesia sebagai tuan rumah, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Apakah lawan baru ini justru bisa menjadi ancaman serius bagi Garuda? Oke, kalau kita lihat dari ranking FIFA antara Bangladesh dan timnas Indonesia ini terlampau jauh. Mereka ada di 181, sedangkan Indonesia ada di 118. Ya, kalau kita lihat dari ranking FIFA sudah pasti Indonesia unggul jauh. Cuma teman-teman, ya mereka datang bukan berarti tidak punya persiapan ya. Mereka justru jadikan FIFA Asian Cup ini sebagai ajang uji coba untuk menghadapi mereka punya turnamen sendiri teman-teman. Jadi jangan sampai Indonesia sudah bermain di kandang sendiri, kemudian pakai pemain-pemain full, ini abroad yang bermain di luar datang semua nih teman-teman. Jangan sampai kita sudah pakai full squad, kemudian kita bermain di kandang sendiri. Nah kita justru diayam-ayamin sama Bangladesh dan Malaysia dan Singapura. Tapi sekali lagi kita tidak berharap sampai di situ. Kita berharap John Herdman bisa menebus sakit hati dan kesalahan kemarin di Piala AFF. Kita tidak berharap Indonesia gagal kali ini. Kita berharap Indonesia bisa bicara banyak dan bisa menunjukkan bahwa dengan pemain-pemain yang sangat-sangat mewah ini berkualitas, kita bisa juara FIFA Asian Cup. Kita harapnya seperti itu teman-teman. Skuad Garuda dipastikan tampil penuh dengan kekuatan terbaik di FIFA ASEAN Cup 2026. Oke, Ketua mantap. Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa seluruh pemain terbaik timnas Indonesia bisa diturunkan. Seluruh, oke. Karena turnamen ini masuk dalam agenda resmi FIFA. Oke. Bermain sebagai tuan rumah untuk Premier Division, timnas Garuda tergabung di grup A bersama rival abadi Malaysia, India, dan Singapura. Sementara grup B diisi persaingan sengit antara Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Filipina. Oke. Format turnamen ini berbeda dengan turnamen pada umumnya. Tim yang finish sebagai juara grup akan langsung melaju ke babak final atau tidak ada babak semifinal. Oke. Artinya, setiap tim dituntut tampil konsisten sejak pertandingan pertama, karena hasil buruk dapat memperkecil peluang untuk menjadi juara grup dan lolos ke final. Oke, artinya Indonesia tidak bisa main-main di babak penyisihan grup. Ya, karena formatnya ini berbeda dengan ya pertandingan-pertandingan atau turnamen-turnamen lain. Yang mana siapa yang menjadi juara grup akan langsung ke final dan yang menjadi runner up akan bermain di semifinal. Dan yang poinnya paling sedikit akan degradasi ke divisi 2 dan yang dari divisi 2 itu bisa promosi ke divisi 1.
ya. Dan ya kita berharap lagi-lagi teman-teman, kita berharap timnas Indonesia bisa berbicara banyak dan memberikan sesuatu yang membuat kita bangga lah. Akhirnya kita berpikir, ya John Herdman ternyata punya kualitas dan bisa menghibur kita semua. Kita harapnya seperti itu teman-teman. Ya kita tidak berharap ada kalah, kita tidak berharap ada imbang, kita berharap menang. Kenapa? Karena kalau sampai kita menang terus, kita pasti ada di final teman-teman. Ya kita hanya lawan Malaysia, kita hanya lawan Singapura. Bro, ini pemain-pemainnya ini pemain-pemain yang kebanyakan bermain di luar lah. Secara kualitas pasti lebih lah. Iya kan? Masa sih dengan pemain yang punya kualitas sepower Jay Itzes dan teman-temannya dia yang bermain di Eropa, timnas kita gagal ke final. Itu pasti kita akan jadi bahan olok-olokannya negara-negara Asia Tenggara. Dan pasti berita-berita akan jadikan kekalahan timnas Indonesia itu sebagai headline-nya mereka. Ya, karena selama ini kita selalu membanggakan pemain-pemain ini. Ketika mereka bermain untuk timnas Indonesia, apalagi kalau lawannya hanya cuma negara-negara Asia Tenggara, kita ya dianggap punya power yang luar biasa dan sangat-sangat sulit dikalahkan. Jadi dengan bergabungnya mereka di FIFA ASEAN Cup kali ini, diharapkan ya bisa memberikan dampak yang positif untuk timnas Indonesia dan yang membawa timnas Indonesia jauh lebih power lah, jauh lebih bagus lah dari sebelum-sebelumnya lah. Tom Haye selesai dengan timnas Indonesia. Kabar mengejutkan ini mendadak bikin heboh jagat sepak bola tanah air. Gelandang andalan Garuda itu disebut mulai gerah setelah terus menjadi sasaran kritik dan serangan di media sosial. Bahkan beredar rumor bahwa Haye tak ingin lagi mengenakan jersey merah putih. Jika benar terjadi, Indonesia bisa kehilangan salah satu otak permainan terbaiknya. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Tom Haye maupun PSSI. Apakah ini akhir perjalanan Haye bersama Garuda atau hanya rumor yang sengaja dibesar-besarkan? Saya juga kaget sih kalau sampai Haye mengundurkan diri dari timnas itu. Itu beritanya luar biasa sih. Tapi kan belum ada berita resminya bahwa Tom Haye tidak ikut. Tapi kan ada namanya di Garuda Calling gitu kan untuk FIFA ASEAN Cup. Nah, memang agak sedikit apa ya? Agak sedikit lucu sih tidak, tapi membagongkan sebenarnya. Membagongkan juga tidak ya teman-teman, simpulkan sendiri lah. Maksud saya, ketika timnas Indonesia itu dapat hasil yang buruk, maka pemain-pemain ini jadi sasaran hujatan, makian, cacian, pokoknya segala macam lah. Kata-kata kebun binatang semuanya lah pasti dilontarkan ke pemain-pemain timnas. Tidak ketinggalan Tom Haye kemarin kita gagal di AFF, memang dia sangat-sangat frustasi. Dan dia salah satu pemain yang paling emosional ketika kita dicurangi sama wasit ya. Tapi kita lupakan wasitnya teman-teman. Tom Haye yang jadi satu-satunya ya, kalau kita lihat pemain yang memang sangat-sangat emosional. Waktu kemarin ada sedikit cekcok dengan supporter, itu Haye yang paling emosional. Dan memang kalau kita lihat media sosial itu ramai sekali, di mana pemain-pemain seperti Tom Haye ini jadi sasaran kritik. Sandy Walsh juga jadi sasaran kritik. Ya saya pikir kritik boleh-boleh lah, sah lah, tapi jangan sampai menghujat maki-maki lah. Karena bagaimanapun juga mereka sudah memberikan yang terbaik untuk timnas. Mereka sudah menampilkan permainan yang saya pikir sudah maksimal lah. Jadi ya apapun hasilnya, itulah hasilnya. Tidak melulu kita harus menang bro, karena lawan kita bukan batang pisang. Lawan kita juga manusia yang punya otak, bisa berpikir cara main bola, cara menang seperti apa. Kira-kira begitulah. Dengan kenyataan kayak gini, lo masih yakin nggak kalau kita akan menjuarai FIFA ASEAN Cup untuk edisi perdana ini? Yes. Mungkin dari kalian nggak banyak yang sadar kalau Thailand juga nggak menyertakan 16 pemain bintangnya guys. Betul. Teraton Bumatan, Chanatip Songkrasin, Terasil Dangda, dan juga ada pemain muda mereka yaitu Jonathan Camdi. Mereka semua nggak ada. Tapi Thailand bisa melangkah jauh dan bisa jadi akan juara di AFF kali ini. Dan nanti di FIFA ASEAN Cup mungkin aja nih dari mereka semua dipanggil dan bisa jadi mereka akan membela timnas Thailand. Dan mungkin bisa ketemu kita di final nanti kalau perjalanan kita mulus. Nah kalau udah kayak gitu, walaupun timnas kita dibela oleh Jay Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Ole Romani, dan beberapa pemain bintang kita lainnya, apakah kalian masih yakin kita akan bisa mengalahkan Thailand misalnya ketemu di final?
Gue masih optimis tapi nggak 100%. Oke. Karena gue tetap menyisakan 20 hingga 30% kemungkinan gagal. Melihat kemarin pengalaman di AFF, sangat yakin dengan komposisi pemain, dengan kualitas pelatih, tapi ternyata kegagalan yang didapatkan. Gue belajar dari itu, gue nggak mau naruh 100% keyakinan gue sama timnas Indonesia ini, karena mereka masih berproses, masih membutuhkan waktu untuk menjalin chemistry dan pembuktian dari coach John Hartman. Gimana guys? Kalian setuju? Oke, pasti semua supporter timnas Indonesia sangat-sangat kecewa dengan hasil AFF kemarin. Jadi berangkat dari situlah dimana para supporter tidak lagi terlalu berharap 100% bahwa walaupun ada JITSES, timnas Indonesia bisa mulus langkahnya di FIFA ASEAN Cup, teman-teman. Ya, karena kalau kita lihat juga negara-negara seperti Malaysia, kemudian seperti Thailand, mereka juga tidak menurunkan skuad terbaiknya mereka. Apalagi Thailand itu kebanyakan pemain-pemain muda. Salah satu striker yang nomor 9 itu kan dari U19 kemarin, U19 atau 20. Itu kan sekarang main di senior. Nah, banyak dari pemain-pemain senior mereka itu tidak dipanggil, dan kemungkinan besar pemain-pemain senior mereka ini itu akan bermain di FIFA ASEAN Cup nanti, teman-teman. Ya. Sedangkan Indonesia kemarin di Piala AFF itu menurunkan sebagian besar pemain-pemain seniornya dan gagal di fase grup. Artinya ada sesuatu yang salah dengan timnas Indonesia. Dan kita lihat Thailand ya sampai ke semifinal dan berpotensi untuk ke final, teman-teman. Berpotensi akan bertemu Vietnam di final. Jadi kita sih berharap dengan adanya JITSES ya kita bisa punya ya kabar good news lah ya di FIFA ASEAN Cup kali ini. Kalaupun nanti kita bertemu Thailand, saya pikir ya Thailand secara rank FIFA ada di 94 ya, Indonesia 118. Ya sebenarnya mereka ini bisa dijadikan batu loncatan untuk timnas Indonesia bisa naik lagi di peringkat FIFA gitu. Tapi ya sekali lagi kita jangan hanya kejar rank FIFA, tapi kita juga harus lihat bagaimana kita mengalahkan lawan-lawannya kita dengan mudah, bagaimana kita bisa mencetak gol dengan mudah, ya kan? Dan ya sekali lagi lawan kali ini tidak mudah, teman-teman. Walaupun di atas kertas Indonesia jauh lebih power dari negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Bangladesh, tapi di atas lapangan 90 menit semua situasi itu bisa berbeda. Dan ya kita lihat saja nanti di FIFA ASEAN Cup apakah Indonesia bisa bicara banyak di sana atau justru kita akan jadi bulan-bulanan lawannya kita. Tapi saya optimis, 90% saya optimis Indonesia bisa sampai ke final. Ya, kita yakin Indonesia sampai ke final. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola kita. Ya harapan yang terbaik lah untuk timnas Indonesia. Kita tidak mau timnas ini gagal lagi, apalagi dengan pemain-pemain ya sekelas JITSES, Verdong, Dix, dan lain-lain. Kita tidak berharap gagal, kita berharap di FIFA ASEAN Cup ini timnas Indonesia bisa sampai final lah, bisa juara lah kalau bila perlu. Dan sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang mau donasi, teman-teman bisa donasi di kitabisa.com. Sudah saya taruh linknya di kolom komentar dan kolom deskripsi ya. Uluran tangan teman-teman semua bisa jadi secercah harapan buat saudara-saudara kita yang terkena bencana alam gempa bumi di Flores. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video-video berikutnya.